Kadang kami geli sendiri menyimak perdebatan netizen Indonesia dan Malaysia mengenai kemelayuan, alam Melayu, mahawangsa Melayu, serumpan serumpun dan sebagainya. Tentu saja, termasuk pula polemik mengenai pemberian label Melayu pada bahasa Indonesia. Dari pengamatan kami yang lumayan intensif, memang netizen Malaysia terkesan sombong. Kesan itu semakin kuat antara lain juga karena faktor bahasa. Jelas sekali bahwa bahasa Melayu Malaysia berbeda dengan bahasa Indonesia. Penggunaan kosakata bahasa Malaysia cenderung kasar, paling tidak bagi telinga orang Indonesia. Itu karena mereka menggunakan bahasa Melayu sehari-hari. Adapun orang Indonesia terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang lebih modern. Tapi bukan urusan bahasa itu poinnya. Bukan pula kesan sombong itu yang jadi masalah kali ini. Kami justru mengamati hal yang tersembunyi di balik kesan sombong itu. Kami malah melihatnya, kaum Melayu Malaysia sebetulnya ingin mendapatkan belas kasihan dari bangsa Indonesia. Betul, belas kasihan. Walaupun mereka menyampaikan dengan cara sombong, intinya mereka sebetulnya meminta pertolongan. Kaum Melayu minta tolong agar orang Indonesia mau dianggap serumpun. Kaum Melayu Malaysia juga minta tolong agar bangsa Indonesia rela bahwa bahasa Indonesia dilabeli Melayu. Sebetulnya mereka minta tolong, tapi dinyatakan lewat konsep-konsep yang aneh itu. Kenapa minta tolong? Jawabannya sudah sering kita bahas. Yakni kaum Melayu Malaysia dalam kondisi yang benar-benar terjepit di Malaysia. Mereka merasa tak aman. Kaum Melayu tak mampu atau tidak mau membentuk bangsa Malaysia. Tapi mereka pun tak bisa membina sebuah bangsa Melayu yang hebat, karena memang miskin sejarah dan peradaban. Mereka baru bisa merasa hebat kalau dianggap berada dalam satu rumpun Nusantara. Karena pusat peradaban sejak dulu memang berada di wilayah Indonesia. Karena itulah mereka ngotot serumpan-serumpun. Jadi, ibaratnya dalam posisi terjepit atau bahkan dalam keadaan sakit, kaum Melayu Malaysia memerlukan bantuan dari bangsa Indonesia. Kaum Melayu Malaysia mungkin mengira mereka datang ke orang yang tepat. Pandangan mereka ini keliru besar. Karena identitas bangsa Indonesia amat kuat. Posisi bahasa Indonesia pun amat kukuh. Kaum Melayu Malaysia sungguh salah sangka. Mereka mengira orang Indonesia yang terkesan bersikap manis akan mau mereka bujuk. Ketika dibilang serumpun oleh orang Malaysia, umumnya orang Indonesia cenderung mengiyakan, tapi bukan berarti paham dan setuju esensinya. Sebagian besar hanya mengira bahwa mungkin maksudnya kita bersaudara. Tapi, kalau tahu bahwa esensi serumpun itu adalah sama-sama Melayu atau sama-sama kaum Melayu, pasti sebagian besar bangsa Indonesia tidak mau. Sebagian orang Indonesia tidak sudi. Nasionalisme bangsa Indonesia terlalu kuat untuk bisa digoyangkan oleh urusan kecil, serumpan-serumpun itu. Karena itulah, sebagian besar rakyat Indonesia pun tidak terlalu peduli masalah tersebut. Inilah yang ironis. Bagi kaum Melayu Malaysia, serumpan-serumpun adalah urusan amat penting. Ibaratnya urusan hidup mati. Tapi bagi bangsa Indonesia, itu masalah tidak penting untuk ditanggapi. Hanya saja, kami tetap perlu membahasnya dengan tujuan agar kaum Melayu Malaysia tidak terlalu lama hidup dalam mimpi. Apalagi, kami bangsa Indonesia jelas tidak bisa menolong sama sekali. Pengertian Melayu di Malaysia bertabrakan dengan konsep negara kami. Bangsa Indonesia tidak menganut ajaran yang rasis seperti itu. Konsep Melayu Malaysia tak sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi, serta prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kami sungguh paham mengenai penyakit psikologis yang diderita kaum Melayu Malaysia saat ini. Akibatnya hidup dalam ilusi dan cenderung berhalusinasi karena merasa tak aman. Setidaknya ada 5 faktor yang menyebabkan masalah mental kaum Melayu Malaysia jadi kacau.
Pertama, penyakit kaum Melayu Malaysia tersebut akibat politik adu domba warisan kolonial British. Ketika itu, Inggris sengaja mendatangkan orang Cina dan India ke Malaya demi tujuan ekonomi sekaligus politik. Ekonomi, tentu saja untuk menopang industri dan perkebunan. Nah, politiknya, agar kaum Melayu mendapat pesaing. Tujuannya agar kaum Melayu tidak memberontak atau bersatu melawan British. Hal ini berbeda dengan kebijakan kolonial Belanda di Jawa. Penduduk Jawa justru perlu dikurangi, dengan dikirim ke Suriname dan sebagainya agar tidak terlalu padat. Agar orang Jawa tidak terlalu kuat dan bisa mengusir Belanda. Jadi, konflik perkauman di Malaysia adalah warisan British. Penyakit kaum Melayu Malaysia adalah hadiah British. Celakanya, penyakit itu justru dilembagakan dalam konstitusi. Inilah faktor kedua, yakni melestarikan konflik perkauman itu lewat konsep Melayu dalam perlembagaan Malaysia. Konsep Melayu Islam dan keistimewaan kaum Melayu malah mengentalkan konflik perkauman. Ini karena kaum Melayu Malaysia kurang percaya diri. Mereka juga tidak punya pemimpin yang hebat. Karena konsep negara yang aneh atau bahkan lemah itu, kini kaum Melayu Malaysia justru selalu merasa terancam oleh kaum lain. Ini ironisnya, mereka merasa istimewa, tapi malah merasa terus-menerus terancam. Yang ketiga adalah pelestarian konflik perkauman lewat partai politik. Hingga detik ini, sistem kepartaian di Malaysia benar-benar terbelah sesuai kaum. Hal ini bagi orang Indonesia tentu aneh sekali. Tapi masalah ini bisa dijelaskan, karena dalam politik, menarik pendukung berdasarkan sentimen primordial atau perkauman selalu lebih murah dan mudah, ketimbang lewat ideologi atau program. Kemudian yang keempat, ilusi kemelayuan itu juga dipelihara lewat pendidikan. Sistem pendidikan di Malaysia terpisah, karena ada sekolah khusus Cina dan India. Tapi bukan hanya itu. Isu kemelayuan seperti konsep alam Melayu juga dilestarikan lewat pelajaran di sekolah. Hal ini semakin parah karena pelajaran sejarah di Malaysia juga lebih sebagai propaganda kemelayuan selain propaganda British. Yang kelima adalah propaganda para profesor Melayu Malaysia. Hal ini disampaikan lewat seminar atau media massa dan media sosial, misalnya propaganda mengenai Melayu Mahawangsa, Rumpun Melayu Nusantara, dan sebagainya. Hal ini sudah sering kita bahas. Itulah sejumlah hal yang menyebabkan kaum Melayu Malaysia seperti orang yang terlalu mabuk Melayu dan terkesan selalu berilusi atau berhalusinasi. Bahkan ada netizen Malaysia yang setiap hari kerjanya hanya mengais-ngais sisa sejarah, budaya, atau bahasa yang berbau Melayu di Nusantara. Mereka seperti kaum yang sedang bingung. Tapi sekali lagi, bangsa Indonesia tidak bisa menolong kaum Melayu Malaysia yang sedang tersesat dan resah gelisah. Karena konsep negara kami berbeda. Jati diri dan mentalitas bangsa Indonesia juga amat beda. Terima kasih sudah menyimak video kami. Sampai jumpa lagi.